Okasa ahang bante ti sarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante Yamahang wadami tang waya amabante Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Sanang gamanang maripunang Amabante Patipata Wiramani Sika Padang Samadhiyami Panatipata Weramani Sikapang Samadhiyami Dinadana Wiramani Sika Padang Samadhiyami Dinadana Weramani Sikapadang Samadhiyami Kame Sumicacara Wiramani Sika Padang Samadhiyami Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami Sawada Wiramani Sika Padang Samadhiyami Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami Sumiraya Majapamadhatana Wiramani Sika Padang Samadhiyami Surameraya Majapamadhatana Weramani Sikapadang Samadhiyami Imani Panasika Padhani Sina Surya Silin Sampada Silinani Puting Yanti Asma Silang Wisodake Amabante Sadu Sadu selanjutnya mari kita bersama-sama mohon Dhammasana Kadayang Bante Brahma Jaloka di hati sampati Kanjalian Liwara Ayata Santi Dasata Paraja Kacarika Dese Udaman Anukampi Mapaja Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Dhammo kami raganti Dhamma carinti Dhamma akan melindungi mereka yang merekannya. Selamat pagi Bapak Ibu sama muda. Salam sehat Anda beserta para semoga Anda beserta dalam berkah Samiratana. Bapak kita kembali bersama belajar Dhamma. Dan kita meyakini belajar Dhamma adalah bagian mengisi kita sebagai sarana untuk berbuat kebajikan. Kita mau menyisihkan waktu tak terpaksa dari kesadaran diri kita sendiri. Kita sisihkan waktu dalam aktivitas kita masing pada saat ini kita bersama waktu itu belajar Dhamma bersama bagi sarana berbuat kebajikan. Yakin angka yang menyisihkan dan menggunakan waktu kita sama seperti saat ini mempunyai akan kebajikan. Mungkin kita tidak mau untuk belajar untuk berbuat baik saat ini. Itu bacaannya daripada akan kebajikan. Baik Ibu itu benar supaya sesibuk apapun di pagi Anda tetap bisa memberikan meluangkannya buat biara. Itu benar memenuhi tugas sebagai cara atau supaya diri seorang lain juga menyerap, melainkan itu kesadaran diri bahwa menyisihkan waktu seperti ini tidak adalah melakukan. Jadi
apabila menjadi pijakan kita, maka datangku yara itu terasangan, datangku yara itu terasa ria, datangku itu akan memperoleh karena muncul dari kesadaran ini dan menggunakan menyisi bersama. Pada kesempatan ini saya membahas dhamma atau belajar dhamma dengan batas tema, cara untuk menyampaikan dhamma atau manfaat daripada praktek atau belajar dhamma. Cara mendapatkan itu penting. Tapi saya kan bukan penceramah, masa saya perlu mengetahui cara menyampaikan dhamma. Menyampaikan itu tidak harus penceramah. Misalnya Gus Samanera atas ini, itu caranya demikian dhamma duta. Tetapi menyampaikan dhamma itu adalah hak kita semua, perlu kita semua lakukan. Entah itu pada dirinya sendiri, pada dirinya sendiri. Yang dhamma pada dirinya sendiri itu adalah mengajak dirinya sendiri, mengisi kehidupannya dengan baik dan benar. Karena dhamma itu bisa kita gunakan istilah yang singkat benar, yang dilakukan dan perlu dipahaminya. Jadi ketika ibu mengajak dirinya sendiri, mewarnai dengan hal-hal yang baik, itu berarti sudah menyampaikan dhamma kepada dirinya sendiri. Oh, begitu penting. Misalnya kita termin langsung yang namanya ini harus langsung tangan di depan kaca gitu. Yang warna Dewi misalnya tadi warna Dewi. Kamu harus menjalankan di menyampaikan pada dia sendiri. Tidak mesti seperti itu. Bagaimana mengisi kehidupan Anda kehidupan yang benar. Itu cara untuk menyampaikan dhamma kepada diri sendiri. Dan itu pertanyaan ini dari Bermasin loh ya, kok ngerti? Betulkah hidup sendiri? Iyalah, kalau sih ya ketakutan. Kita ini sendiri cuma kita ini faktanya makhluk sosial. Keluarga Anda punya sanduk, dalam rumah tangga Anda punya anak dan kalinya. Hanya itu saja. Keluar dari rumah tangga kita bersosialisasi rumah kita bertangga dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita patut untuk menyampaikan dhamma kepada orang lain. Nah, cara untuk menyampaikan dhamma itu perlu ketahui. Nah, cara dhamma menurut ajaran Sang Buddha itu bagaimana? Nah, itu perlu kita ketahui. Karena apa Ibu Bapak? Dhamma itu perlu untuk perlu orang lain membutuhkannya. Misalnya mas, anaknya ada hidupnya, ada keluarganya. Saya ingin jadi benar sendiri, kan juga baik benar itu juga. Dan anaknya supaya dia ada dan bukan hakikat pada dia benar. Itu yang jadi ada di pengharapan. Nah, ini cara menyampaikan dhamma itu kepada orang lain. Terus dhamma duta ya kepada orang tua, kepada anaknya, teman kepadanya dan baliknya itu bisa informasi baik dan hal yang benar. Caranya bagaimana Sang Buddha beri pelajaran agama cara untuk menyampaikan dhamma itu. Yang pertama adalah ilmunya dhamma itu hanya matematis. Nah, jangan lompat-lompat. Kalau lompat terus itu sulit untuk mengerti. Artinya makna yang Anda sampaikan bisa juga tidak utuh, tidak bisa mengerti. Maka ketika disampaikan hal yang baik, hal yang benar, terus ada sistematisnya atau enak dimengerti, supaya makna dhamma yang kita sampaikan itu tidak hilang. Yang kedua, ketika kita menyampaikan dhamma, informasikan hal yang baik dan hal yang benar pada siapapun, hendaknya adanya apa alasan? Dikasih contoh, tidak disampaikan saja. Nah, kalau menyampaikan tentang hal yang baik itu sampai itu alasannya apa? Dasarnya apa? Misalnya supaya teman itu tahu tentang yang baik dan anak bisa melakukan hal yang baik itu ada alasan. Bisa juga contoh supaya lebih mentagi. Ini seperti karena mungkin tidak ada bajikan cukup itu contoh supaya yang kedua anak atau teman akan semakin kuat karena ada pijakannya juga ada contoh yang real. Jangan sampai contoh malah menjauhkan dari inti atau apa yang disampaikan. Harus contoh itu dengan materi yang disampaikan. Itulah yang kedua. Oh, ya baik saya kira sampaikan saja. Nah, itu bisa kurang efektif dalam ajaran dasar menyambung urutan dua menyampaikan punya pijakan dan punya contoh yang real lebih penting. Ya, gampang lebih masuk apa yang seperti itu misalnya daripada ceramah itu karena ada contoh. Ya Ibu Bapak. Kemudian itu hanya dengan hati. Mau itu di rumah ada punya salah aku mau enggak bisa sendiri. Itu sendiri Bapak. Ya, enggak. Selain harus menguasai materinya, selain harus menyampaikan itu urutan, selain juga untuk menyampaikan itu mempunyai pijakan silakan dengan senang. Itu enggak. Apalagi ketika mempermasalahan. Ketika kita saya ngasih hal yang baik hal yang upayakan. Caranya bisa memilah membedakan. Mas di rumah jangan bawa kita diskusi temani. Hai dan sampai ke wihara. Juga sebabnya misalnya saya di Pura mau meyakinkan yang penting dan harga. Tidak mau dipakai tapi kan munculnya sendiri anak dan segala macam semua itu makhluk yang luka. Tapi kalau itu kita milah hal yang ke tempat lain itu ya belum saat itu ya bisa juga menyampaikan dengan senang karena itu menyampaikan hal baik dan benar karena baik terampil memilah coba bisa dari salah dari pasar jengkel itu misalnya bisa teman yang jual bisa orang yang teman itu kan seperti pasar masih ada pasar Bu masih langsung ada jenjang ya lah salah satu masih itu tadi contoh
Itu mudah. Begitu ada masalah di pasar soal penjualnya, soal membeli, untuk yang belanja juga masalah yang sangat itu. Saya juga ikut gitu. Informasi kepada siapa hidupnya pada teman itu, jangan gitu. Padahal mengingat lain. Nah, disinilah satu persoalan tersendiri bagi kehidupan kita. Kita menyampaikan ya di sana jangan atau Bapak menginformasikan itu saat ketika saya dengan sangat kur kalau di tingkat itu hati itu kan takut minta tahu tuh berarti iya saya itu baru memang bisa sama yang itu cita sih dengan cita. Mengapa saya dengan cita sih? Karena kita mempunyai ya pancaran posisi untuk tingkatnya itu mempunyai makna tersendiri. Berikan dengan sengaja hati itu loh, nggak seperti buru-buru dengarkan mau belum tentu mau. Nah, itu pentingnya ketika kita memberikan dhamma dalam ajaran Sang Buddha untuk caranya ini yang kita dengan syukur bisa dengan dikasih ya, jangan diberikan dengan dikasih tidak. Misalnya kesadaran atau mungkin ngaruh cara yang Ibu Pak anjuran jika disampaikan dhamma jangan sampai boleh untuk dengan dirinya pribadinya. Punya bisa jadi Pak kalau yang maduta itu tidak saja bisa juga bertangga mandita atau ya tentu punyai dengan atau kebutuhan bisa saja punya itu tapi tadi untuk milah-milah jangan sampai penyiaran dhamma itu nampak ya itu matan kepada pribadi kalau itu jangan masuk lingkaran keluar lagi mau lingkaran saja blok gitu. Karena apa? Si hanya menyampaikan untuk dengan kalau saya misalnya saya itu sudah tidak ini cerita dhamma menyampaikan dhamma atau curhatan dia gitu. Kalau curhatan saja masih kalau itu penting ya sama sendiri atau menginformasikan itu tiba itu sesuatu yang bersifat pribadi. Nah itu tidak dianjurkan, itu kurang menarik untuk menyampaikan dan itu. Kepentingan itu kalau kita seperti saya ini pada ajaran Sang Buddha, ya pada sana Buddha. Kalau yaitu berpengaruh wihara, ya pengabdian kita bersama untuk sama jadi sampai kepentingan pribadi itu mengalahkan pada kepentingan bersama ajaran kebenaran tersebut. Yaitu maka dalam disampaikan orang tersebut informasi yang ibu bapak sampaikan itu memenuhi kriteria. Menyampaikan atau menyampaikan kebenaran itu dengan yang lega, cara yang baik karena tidak dirinya sendiri tapi memang untuk kebaikan kebenaran. Khususnya misalnya dhamma ya dari biku saja kadang begitu Pak. Sebenarnya kalau mengacu ajaran itu membuat Pak itu tidak usah akibat. Kalau berpikir pada umumnya manusia maunya dapat akibat sebab itu mau akibat belum membuat sebab. Sedangkan prinsip ajaran Buddha kan sebab itu ditamakan. Kita pandai kalau untuk membuat sebab akibat itu tidak perlu akan ya dengan sendirinya mendukung itu karena sebab itu kita ilustrasikan semani kita ini itu kita ilustrasikan bayangan ini bukan bayangan itu dengan sendiri ya gitu loh tapi kalau bayangan tanpa nah itu kan akan terjadi itulah umumnya ketika kita bisa disebutkan nah itu dominasi oleh keinginan harapan masih kesadaran ini masih lemah yang dominan adalah harapan dan keinginan maka implementasi kehidupan kita sehari-hari manusia yang masih didominasi oleh harapan dan keinginan cenderung untuk walaupun sebab jadi kalau kalau dhamma duta pada mengatakan sesuatu logis sedangkan dhamma duta itu tidak semua biku misalnya Bapak jangan khawatir tadi ya, kalau kita membaca kita rajin bercocok itu tidak akan kekurangan yang kita panen tapi kalau kita yang panen tidak bercocok tanam hutan yang lebat juga bisa gundul kalau hutannya gundul Bu kalau hujan deras jadinya samping banjir longsor ya samping banjir juga bisa longsor karena keseimbangan daripada alam itu tidak bisa terjaga dengan kayak batin kita kalau keseimbangan batin kita enggak terjaga dalam kehidupan untung juga kaya rugi kaya kalau kita ada kaya kalau batin enggak seimbang bayangkan lupa keadaan diri lupa anaknya lupa pasangannya karena cuma kaya baru ilmunya hilang keseimbangan batinnya Tuhan saja bahaya ya ada kelarasan ada keseimbangan jadi cara berpikirnya untuk memikir poin yang keempat itu cara menyampaikan menginformasikan dalam itu hanya dan berharap untuk diri sendiri karena dia enggak berat tetapi rajin enggak berat rajin membuat sebab itu akan terjadi kalau kita sesuatu yang besar untuk dasar sana kita nanti akibat dirinya itu akan tambah itu sebenarnya tapi laki-laki untuk poin tersebut itu ketika apa referensi tanya manusia masih jana didominasi keinginan nah, itu enggak mudah kesan itu lemah tapi nanti kalau kesadaran berubah mendominasi dalam keinginan menjadi turun karena begitu modelnya keinginan dominasi secara lemah kalau kesadaran berkembang turun ya setelah kita kalau polisi 100 ngerti loh karena 10 melawan 100 bersenjata ya itu waspada tapi pendemo itu misalnya 10 100 pikir dia ya punya nah itu kalau ingin secara lemah tetap menginginan atau kepentingan sebelum makanya kita bisa menyampaikan ingin poin yang beda nah cara ibadah harus jago sama itu ini untuk kebaikan dan bagi orang yang perlu diinformasikan dan hal yang benar atau yang kelima masih cara Bante iya ini masih cara sedang poin yang kemanfaatnya belajar apa tapi jangan lupa apa
Bu Bapak, itu pelajaran dalam nanti katanya kesemutan. Kesemutan belum selesai dari kesemutan kemana ini? Perkembangannya sakit aja. Kesemutan nggak serama jadi sakit. Kalau tidak selesai, pura-pura kamar mandi. Enggak punya lakukan senang, ya lakukan dengan senang untuk itu semua. Kalau kita senang, lewat kesemutan, lewat boleh nggak? Saya posisinya bagus ini, fungsinya bagus ini. Duduk di kursi kesemutan mungkin ya agak lambat lah duduk di kursi kalau bukan posisinya, tapi masih enak karena coba dulu kalau nggak ada sudah sepenas lagi. Nah ini kan ada sedikit lah ya perubahan ada. Nah, kemudian cara untuk menyampaikan nama memenuhi kriteria dalam acara adalah tidak bermotivasi tidak boleh untuk misalnya mereka orang maupun yang lain nanti nggak boleh karena menyampaikan kebaikan itu saatnya boleh itu menyampaikan kebaikan kepada ini harus disampaikan, jangan sampai jerempet yang lain karena misalnya senang ada yang bagi kelompok atau percakapan nih masalahnya dari kehidupan hitam putih gimana Bu ceritanya ya itu nggak nyerang Bante, saya diserang terus Bante. Misalnya, apakah nggak boleh kalau kita membalas Bante? Misalnya, Ibu Bapak, tetap juga sebenarnya kalau mengacu kepada yang agama itu kebaikan karena juga tidak untuk membahas kejelekan dan kejelekan. Kena anjurkan, karena kalau membahas kejelekan dan kejelekan jelek, sebenarnya kalau argumentasinya kalau saya diserang Bante, saya tidak akan menyerang karena saya diserang. Saya sebenarnya bukan mau menyerang, saya cuma membahas saja. Saya lunasi begitu deh, misal. Walaupun alasan masuk akal Bapak, tetap juga melakukan hal yang baik, tempatnya baik. Supaya mana Bante itu orang dengan kita itu satu. Bisa orang tersebut tidak tahu yang kita lakukan. Jadi karena tahu ada cara itu baik di dunia ini maupun baik di dunia berikutnya. Damai itu disalahkan tidak akan bersalah. Kemudian jelek tidak akan berjelek itu damai yang ada. Ya. Orang tidak tahu hal itu bisa jadi. Orang itu kan Buddha bisa jadi. Satu, yang dua bisa jadi orang itu tidak senang kepada agama Buddha. Bisa jadi juga karena kita buruk dan berubah. Itu banyak tuh. Kalau saya di tujuan kita tahu ya memang enggak. Ya, memang dia senang. Kita yang enggak senang orang itu kan belum. Kalau yang suka yang usah panjang lebar, saya tahu begitu. Karena sudah senang, tapi enggak senang sulit lampir-lampir untuk ngasihkan referensi berargumentasi yang sangat logis. Dasarnya apa? Sudah enggak senang. Saya harus pahami bahwa di ini memang ada yang enggak senang dengan diri kita. Satu orang enggak senang. Yang kedua, saya karena kita buruk, yang orang lain lalu menjelekin, sudah karma buruk berbuah, kita menanam karma buruk baru. Akhirnya bersih keburukan, kebersihan dosa, sinetron Korea kan, Ibu Pak nonton beritanya bagus. Ini kelima. Dan di sana tidak boleh untuk menjatuhkan jelekan pribadi, kelompok atau karena lain. Jika kita kan itu orang lain belum tentu jelek, kita sendiri sudah jelek. Belum tentu yang akan itu jelek. Belum tentu tapi kita melakukan hal tidak baik itu pasti itu buat tidak baik. Nah, yang kita walaupun enggak yang kedema itu kebaikan. Anda perlu menginformasikan yang baik. Anda perlu menginformasikan hal yang benar. Minimal pada sendiri, sendiri pastilah orang tua maduta dalam keluarga mendidik anak-anaknya, keluarganya untuk menjadi anak yang baik dan jalan yang benar. Nah, ini 5 cara. Jadi menyampaikan berurutan, ya, menyampaikan mempunyai pijakan dan argumentasi, contoh menyampaikan dengan senang hati, menyampaikan tidak kepentingan Buddha sana atau tidak, menyampaikan dan menjatuhkan mendidik orang lain karena itu akan melakukan hal yang baik. Ini 5 cara. Jadi nanti kalau menyampaikan yang anak tidak harus marah ya. Nah, itu saja tidak sama kalau dia enggak kok gitu. Dengan marah kriterianya itu menyampaikan dengan lah kalau disampaikan baik dia enggak ngerti Bante. Kalau menyampaikan tidak itu jelek itu marahi baru ngerti aneh banyak tidak baik. Tidak. Jadi belum sukses cara juga itu. Tapi ya perlu dilatih. Kalau punya anak yang mengertinya sulit itu bisa memancing. Sampai 1 tahun ini dulu enggak baik anak. Tapi ngomong lagi harus diadap. Ya anak yang kurang baik ya kita hadapin karena itu tidak lain adalah buah daripada karma yang masa melalui anak tersebut. Itu juga bisa dengan konsekuensi ada mempunyai anak sekarang punya anak bisa nurut dan bisa gitu. Itu konsekuensi dalam bisa memahami setidaknya lah. Orang artis atau bayar bisa dia sih kan manfaatnya. Hadirnya menyampaikan dhamma masyarakat manfaatnya. Mengapa? Informasi yang diberikan, hal yang benar diinformasikan, minimal diri syukur kalau menjadi dhamma dalam kepada kita. Karena satu Bapak ketika kita belajar dhamma, ketika kita menyampaikan dhamma kepada orang lain, semua orang tidak tahu mempunyai pengetahuan. Jika kita tidak mempunyai pengetahuan ini sulit. Misalnya, lohnya sederhana, ibu bisa kita mempunyai pengetahuan masak, walau di dapur alat masak, tidak gampang. Apalagi ada pas beda, kan ada. Tidak rumah lagi itu, tapi bisa ya lebih bagus ya mempunyai pengetahuan bisa mati. Jadi banyak ibu ya ambil contoh.
Kalau tidak mempunyai pengetahuan tentang masak, tidak mempunyai keterampilan tentang masak, walaupun alamnya bahan tidak mudah. Jadi kita itu jadi manfaat pertama Tuhan dapatkan pengetahuan. Pengetahuan tentang tentu pengetahuan tentang itu tadi kan contoh masak ya, dengan contoh yang diambil nanti esensi dari pembicaraan itu apa? Pengetahuan tentang dhamma itu juga selain baik dan benar, tadi mengetahui hal yang baik sebagai hal yang baik patut untuk dikatakan mempunyai mengetahui tentang hal yang benar patut untuk diketahui kebenaran itu. Untuk apa? Untuk sikap. Karena tadi cuma banyak berbaca kebenaran tidak giling loh. Ini pernah punya ya kalau kunjungan rumah sakit itu memang tahu orang tersebut kalau ada misalnya orang Tuhan pun dia punya lebihan dia usaha untuk membeli ya, dia punya masjid orang dia memudahkan orang itu jadi baik ambil lagi ya. Tapi itu ini kenapanya Bante supaya jangan ya bisa saya kira saya mau awal Bante boleh itu tapi tidak bisa dihindarkan. Hidup ini bersakit enggak walaupun kita nggak mau penyakitan. Karena itu apa? Realitas hidup. Itu konsekuensi daripada eksistensi kita. Nah, seiring waktu itu terjadi. Tua dan sakit. Kalau tua dan sakit, masih kan enggak, Bu? Gimana kan? Sudah sakit, sudah. Tapi kalau pada waktu mudanya, nah penghasilannya itu bisa dia keluar dengan baik. Bukan dia sudah kerja kesakitan. Yang kerja adalah hasil dia harus pintar-pintar. Kalau muda tingkatnya ini bisa kerja. Kenapa? Bisa kerja, kemudian pikiran bisa kerja, mulia Anda dapat investasikan dengan produk. Ya, ketika nanti sudah tua, sakit, ini sudah macet satu, fisik ini bisa, di dalam sudah kreatif. Inilah diucapkan, itu pandai untuk menabung, ya, menyisihkan. Nah, itu kesalahan bukan tanggal lahir kita loh. Bukan karena tanggal lahir siap, bukan. Salah pada mengelola hidup sendiri. Baik menjaga hidup masih muda, karena sewaktu masih muda tidak berbuat mengelola hidup baik, tidak mesti berbuat baik itu kehidupan ini baik. Masih muda ini tidak digunakan buat baik, orang sudah tua. Bagi kamu yang tinggal di danau yang tak ikannya itu sih kamu tua tinggal di danau tidak ada ikannya artinya ada buah karma baik itu dengan buahnya baiknya dan baik suaka tua dan bangun tinggal di danau tak ada ikannya bangun lalu sedangkan mau ada tinggal di danau tidak ikannya mungkin seperti kan benar danau itu danau bangun itu dianjurkan pindah ke yang lain tahu nggak bang tua itu seperti ini habis ini kita berdiri sampai yang begini wujud apa mau sulit tua nggak bisa mana ada di situ tidak ada ikannya itu karma baiknya wujud kolam yang itu wujud karma buruk penghidup tidak baik. Oh inti pengetahuan tentang bagaimana ini harus orang saja yang nanti saya cerita saya punya bantu berarti apa sekarang bang segera untuk memesan itu siap terus kenapa maksud baik dia memahami lakukan itu tapi tidak hidupnya harus baik mesti benar kebenaran nah maka cukup hanya baik harus tahu kebenaran lahir bisa menjadi wah lahir bisa menjadi sakit walaupun orang sebaik apapun sesempurna Buddha juga sakit adalah konsekuensi daripada tidak terus mengerti kebenaran itu jika mengerti seperti apa karma apa akan begitu keluhan itu akan muncul karena cuma baik tetapi tidak tahu akan kebenaran coba dua ini diketahui mengetahui dua ini walaupun sakit dia bisa menerima karena kawan itu akan membantu tentang ini dan itu begini sendiri lain juga alami itu jadi penting belajar drama itu akan bertahan satu banting kepala tidak sekarang ya jadi harus dengan kaki asli mempegel jangan sampai nelan pegelitnya itu ciri kaki asli nggak fokus dengan pegel sangat pas ya bapak biasa ya yang dua Bu Pak ketika itu mendalam dan kipan itu apa sih kehidupan nasi hidup itu misalnya tidak memahami dengan seperti ini tahu itu apa sih kehidupan ini harus bagaimana sih hidup itu dengan nama kita pengetahuan hidup ada bisa satu bingung masa apa orang dimasak belum punya masak saja bingung masak apa itu jadi kipas yang bisa. Nah kalau dalam kehidupan itu yang saya nggak perlu ya menyukuri memang itu tidak ada karena waktu itu mendalam nampak bahwa akan mendapatkan pengetahuan itu semakin dalam tentu kita belajar itu menjadi kita orang itu beda kalau menconya terus masuk semakin mendalam langkah itu tapi implementasi hidup kita hidup ada begitu kalau nggak ada hasil ya isi HP kosong gitu isi kosong artinya jadi pengetahuan kosong pelaksanaan kenapa dengan pada manfaat dua jadi menguasai dalam dua karenanya saya kerjakan kemudian kembali payah depan itu manfaat drama kedua yang dapat kita adalah bukan sebenarnya kalau nggak punya pandangan satu tanah enggak pasti pandangan berarti salah panah dicek lagi bohong terus masih punya salah karena telusuran lagi orang yang belum salah panah itu punya salah ya gampang berbuat salah orang lain terima nggak di pandangan sesuatu pandangan bersalah yang mau tahu unsik ini nggak salah disalahkan tapi nggak salah diucapkan benar dan begitu ini saya melakukan salah yang menyedahkan kesatuannya pandangan benar kita asal punya tapi perbedaan itu dilakukan itu belajar makan sampai sekarang juga karena itu pandangan kerabat itu berpengalaman. Jadi begitu terjadi berarti itu kan tidak ragu, masih ragu-ragu. Mengenai mau masa saja ragu. Yang sudah bahaya, berarti dengan mereka ragu-ragunya begini ini nggak percaya tanya yang sudah masuk gas ini dan berubah. Mungkin ragu-raguan. Yang keempat adalah sekarang yang didikan pandang saya dua untuk meneman. Yang pertama mendapatkan yang kelima terakhir. Pikiran itu kalau kita baca dengan baik dan benar, mengerti tentang kebaikan dan benar, pikiran itu menjadi tenang. Walaupun kalau kita bisa dan meditasi, nah itu level ya walaupun guys baca
oleh karena itu sendiri saudara juga yang bisa kita apa kalian memahami dan memikirkan itu menjadi tenang. Kalau terus tentu saja menanggapi ada kekenian, kejeritan, pikiran menjadi B. Manfaat drama, maka yang ini diri besok ajak pasangannya. Kalau sekarang datang pasangannya, ajak anak-anaknya. Kalau sekarang udah anaknya pasangan datang, ajak biar sibuk rame ya pada mau tapi ramanya rame saja. Bapak Ibu saudara-saudari sahabat, yang kelima itu berpikiran tidak terjernihkan itu akan menjadi bagian. Dia bisa berpikiran terjernihkan belajar dan ini yang berbeda dia dari diri kita karena ini dari akar batin kita. Jiwa dalam diri masyarakat ini. Nah, itulah 5 manfaat daripada berdrama, 5 manfaat untuk namanya dampak masalah yang baik. Semoga cara untuk sulit lah ya. Bu, Bapak, cara untuk menyampaikan ya dengan 5 cara yang perlu kita hakikat juga patut memastikan yang benar bukan hanya masalah yang benar dalam Bu, Bapak kita mengarahkan dapat daripada atau pra itu kita itu praktekkan. Terima kasih pertama semoga bahagia semoga Sadu. Anda nanti akan menyampaikan semoga dapat menambah pengetahuan dan dapat katakan kehidupan sehari. Mohon Priyadi untuk menyampaikan amsa puja kepada Mulyati. Selanjutnya marilah kita bersama melakukan kepada Yang Mulia dengan ucapan Okasa Wan